Pernahkah saudara kenal melihat istri dari para profesional seperti dokter umum, dokter spesialis, insinyur, hakim, jaksa, advokat, notaris, dan lain-lain setelah suaminya meninggal? Memang dulu ketika suaminya masih hidup, kehidupannya serba mewah. Setiap tahun pasti berlibur ke luar negeri. Boleh dikata apa saja yang diinginkan akan didapat. Tapi 2-3 tahun setelah suaminya meninggal, terjadilah penurunan standar kehidupannya. Bahkan tidak sedikit yang sampai rumahnya dijual dan pindah ke pemukiman yang lebih sederhana. Bahkan sampai si istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian juga dapat terjadi dengan istri pejabat pemerintah, istri pimpinan perusahaan, di mana pekerjaan suami tidak dapat diwariskan. Hello guys, semangat pagi. Kali ini aku mau bicara khusus pada para profesional seperti dokter umum, dokter spesialis, insinyur, advokat, hakim, jaksa, notaris, dan lain-lain. Sadarkah bahwa ilmu yang Anda miliki tidak dapat diwariskan pada istrimu tanpa belajar pada ilmu yang sama? Memang sampai saat ini, apa saja yang diinginkan istrimu, kamu dapat memenuhinya, bahkan bisa melampaui apa yang diharapkannya. Sadarkah apa yang akan terjadi dengan istri dan anak-anakmu jika kamu dipanggil pulang Tuhan? Meninggal tidak harus menunggu sampai tua dulu loh. Aku mengenal istri seorang notaris yang terkenal di kotaku. Dahulu ketika suaminya masih hidup, boleh dikata kehidupannya cukup mewah. Apa yang diinginkan dapat diwujudkan. Tapi 2-3 tahun setelah suaminya meninggal, kantor tempat suaminya dulu bekerja sekarang disewakan dan dia hidup dari uang sewa itu. Sungguh mengharukan, bukan? Ini juga dapat terjadi pada istri pejabat pemerintah, istri pimpinan perusahaan, anggota dewan, satu keahlian yang pekerjaannya tidak dapat diwariskan pada istrinya jika suaminya meninggal, seperti pemilik toko. Lalu apa yang harus dilakukan? Selama masih produktif, ikutlah warisan modern, paper asset atau uang pertanggungan senilai jumlah pengeluaran bulanan kali 12 bulan dibagi 6%. Mengapa 6%? Jika suami meninggal dan turun uang pertanggungan, dana itu ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap seperti ORI, Obligasi Retail Indonesia, reksadana pendapatan tetap, bukan pada deposito. Secara historis memiliki kinerja setahun pada kisaran 6-8%, sehingga uang pertanggungan yang diterima akan menghasilkan kembali pengeluaran rutin bulanan. Contoh, pengeluaran rutin bulanan sebesar 20 juta. Maka 20 juta kali 12 bulan dibagi 6% sama dengan 4 miliar. Ikutlah warisan modern, paper asset atau uang pertanggungan senilai 4 miliar. Jika suami meninggal turun 4 miliar dan dititipkan pada ORI atau reksadana, akan menghasilkan 4 miliar kali 6% dibagi 12 bulan akan menghasilkan lagi 20 juta pengeluaran rutin bulanan. Istri boleh kehilangan suami sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah, tapi penghasilan rutin bulanan tetap diterima istri juga anak-anak. Tidak harus menurunkan standar hidup, apalagi sampai menikah lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Contoh, usia 40 tahun untuk mendapatkan warisan modern, paper aset uang pertanggungan senilai 4 miliar, cukup menyisihkan uang 3 juta per bulan atau 36 juta per tahun. Dan untuk mendapatkan 4 miliar dibutuhkan waktu 111 tahun. Kalau mulai menabung di usia 40, baru akan terkumpul di usia 151 tahun. Sesuatu yang mustahil bukan? Tapi bersama saya, sehari setelah polis jadi, warisan modern, paper aset, uang pertanggungan sudah tersedia untuk Anda. Kalau usia 50 tahun, dibutuhkan 5.300.000 per bulan atau 63.600.000 per tahun dan membutuhkan waktu 62 tahun untuk mencapai 4 miliar. Kalau mulai menabung di usia 50, maka baru akan terkumpul di usia 112 tahun. Apa masih mungkin terjadi? Tapi bersama saya, sehari setelah polis jadi, warisan modern ini sudah tersedia untuk Anda. Ayo segera diproses, jangan sampai terlambat. Seandainya profesional yang bijak ini bisa bertahan hidup 20 tahun kemudian, maka dana yang disisihkan untuk pembayaran premi 3 juta kali 12 bulan kali masa bertahan hidup 20 tahun sama dengan 720 juta. Tapi sudah mendapat kepastian dana 4 miliar. Bukan hanya itu, masih ditambah hasil pertumbuhan investasi sebagai bonus. Pada tahun ke-20, kira-kira jikalau pertumbuhannya 5% sebesar 331 juta, 10% 636 juta, dan 15% 1 miliar 232 juta. Ikut program ini pasti untung. Karena yang akan didapat pasti, plus bonusnya tidak pasti, tergantung hasil pertumbuhan unit dan harga unit pada saat itu. Sedang yang disisihkan untuk pembayaran premi, nilainya selalu tetap. Memang mungkin terasa berat pada awal, tapi kemudian akan terasa ringan dan sangat ringan. Pilihlah perusahaan asuransi yang sudah memberikan bukti, bukan sekedar janji, yang mempunyai komitmen selalu setia mendampingi setiap nasabah di setiap kondisi kehidupan. By your side for life. Preminya juga menurut pengertianku jauh lebih murah dibandingkan perusahaan asuransi yang lain. Yang ditunjuk menerima manfaat jika suami meninggal adalah istri yang dicintai 100% 4 miliar, atau istri yang dicintai 50% 2 miliar, dan anak-anak 50% 2 miliar. Ayo, ambil langkah segera, jangan ditunda. Besok mungkin terlambat. Hubungi 081 325 859757. Konsultasi gratis kok. Terima kasih.